Gimana Yan kabarnya Yan? Baik. Nah, kabarnya baik. Sekarang kita mau tanya-tanya tentang arti kesuksesan. Kalau menurutmu arti kesuksesan itu apa? Kesuksesan ki suatu keberhasilan sing ingin dicapai orang lain. Banyak ingin dicapai orang lain. Emang Anda sendiri tidak mau sukses ke orang lain? Pengen. Berarti kesuksesan itu yang dicapai setiap orang. Berarti emang menurutmu kesuksesan menurutmu itu kayak gimana? Menurutku membahagiakan orang tua itu sukses. Tapi kalau menurutku membagikan ke orang tua itu adalah seorang kewajiban seorang anak. Emang Dibilang kesuksesan itu ya bisa sih, wajar. Setiap orang memiliki sukses, cita-cita sukses untuk membagikan ke orang tua. Tapi menurutmu hal yang lain untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa? Semisal seperti sukses menjadi seorang mahasiswa, sukses menjadi seorang dokter, entah itu berprofesi sebagai atlet atau apa. Cuma ini hidup nyaman aja mas. Hidup nyaman. Hidup nyaman contohnya seperti apa? Definisi nyaman kan itu kan sangat banyak. Kebutuhan cukup lah mas. Kebutuhan apa bahagia ke wong tua itu kan suatu kebutuhan ya mas. Kebutuhan ini bisa bahagia ke wong tua dan tuanya ini enak. Berarti definisi suksesmu itu kebutuhan itu cukup berarti dengan materi ya? Materi. Sukses berarti Januari ini pengen jadi kayak orang kaya mungkin. Orang kaya. Seperti contohnya kaya seperti siapa? Atta mungkin ya, kita delok-delok neng Atta kan neng YouTube pakai baju ya mas. Pengennya seperti Atta Halilintar guys. Atta geledek. Tapi kenapa kok mendefinisikan kekayaan itu seperti Atta Halilintar? Kenapa jadi panutan kesuksesan Anda? Itu kenapa? Karena orangnya giat mas. Giat, kerjanya giat. Boleh duit akeh. YouTube sukses. Berarti emang itu menjadi motivasi Anda untuk menjadi seorang yang sukses? Mungkin contohnya saiki tadi nggak podcast bukan bisa itu duit dimonetize. Oke boleh. Dapat dolar hijau, bukan dolar merah. Aduh. Tapi kalau menurutku kesuksesan itu apa ya? Ya kebahagiaan seorang untuk mencapai keberhasilan. Contohnya kayak di ilmu pengetahuan sukses. Apakah entah itu menjadi seorang yang kaya, menjadi atlet yang profesional yang sangatlah sukses, bisa mendapatkan penghargaan. Kesuksesan itu sendiri itu menurut saya setiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang menjadi patokan itu orang yang sukses Atta Halilintar. Karena kenapa? Orangnya giat toh. Ya nggawe konten setiap hari Apakah Anda sudah mencontohkan sebagai orang yang sukses itu yang seperti apa? Apakah kehidupan sehari-harinya? Belajar mas. Soalnya aku ya pengen sukses sekolah belajar. Belajar apa mas? Misal belajar kehidupan, entah belajar ilmu pengetahuan. Memang Mas Januari ini sehari-harinya belajar apa? Ya sehari-hari saya cuma belajar biasa. Biasa apa? Biasa buat mas, buat pembelajaran buat kuliah. Kuliah. Dia belajar setiap perkuliahannya. Tapi emang Januari ini tergolong orang yang sangat rajin. Nggak rajin banget mas. Nggak rajin ya? Nggak. Kirain rajin. Agak goblok.
Saya sensor guys, sensor. Tapi apa ya? Kalau melihat Mas Januar ini bisa jadi panutan sih buat saya. Orangnya santai, kalem menghadapi semua masalah itu dengan santai. Karena masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tapi kesuksesan itu menjalar. Apakah di keluarga Anda sudah ada yang mencapai kesuksesan tersebut? Ada. Contohnya juragan ikan kuwi omku kuwi wong sukses banget kuwi. Sejumlah iki iso 10 kilo. 10 kilo produksi 10 kilo ikan. Nggih. Dijadikan apa? Kuwi jadikan pemasok ning ngerti warung-warung pecel lele ngono lah, Mas. Ngerti? Ah, kayak ngono. Oh, berarti Om Mui ya, pemasok ikan-ikan di warung-warung. Buat kita itu dijadikan warung ini Cari-cari warung dari basic pan. Sorry. Ini soalnya podcastnya di kota ya, Heeh. kota tercinta Wakanda. Indonesia Wakanda. Wakanda forever. Nah, lanjut tadi yang Dan kayak ada topiknya kemana-mana, aduh pusingnya. topiknya kemana emang? Ke warung lele. Warung lele jadi pemasok ikan itu ya, warung produksi ikan gitu kan. Sehari itu emang per kilonya itu berapa? Per kilonya tuh sekitar 125 ribuan. 125 ribuan. Wah, lumayan mahal ya. Kilo itu hampir 1 juta lebih. Mahal ya itu ya. Mahal. Emang ikannya ikan apa, Mas? Ikan lele. Oh, ikan lele. Dipasoki. Ikan lele semua. Ikan lele semua. Oh, produksinya banyak, kolamnya banyak. Berarti itu tidak hanya di satu warung saja. Enggak, itu di beberapa di warung. stok warung banyak itu. Apa Ommu ini sukses dengan bisnis ini? Apakah menjadi motivasi ya seorang Januar? Ya bisa, iya. Soalnya saya terinspirasi, saya minum ikan cana, Negara ikan cana. Oh, terus kita jual belikan. jual belikan. Contohnya ikan cana yang Cirip hijau larang, Mas. Cirip hijau. Mungkin yang Karena paham cana saya juga awam ini di bidang ikan ini sangat awam. Jadi kayak harus tahu ikan ini bisa jadi peluang bisnis besar juga buat teman-teman di rumah. Jadi kita belajar dari Mas Januar juga. Cirip hijau ki ya paling dijual bisa sekitar anakan indukan 300 200 lah. 300 200 itu indukan anakan. Indukan sama anakan. Lumayan juga ya. Nek indukan Itu 500, anakannya 200. Oh, itu baru lahir kan ya? Dan mungkin sekitar 3 cm. Oh, 3 cm. Tapi kalau ikan itu kan pernah dengar juga ya kayak ikan melahirkan kan kayak apa namanya? Dari bayinya aja yang ikan cana itu udah mahal. Itu jadi kayak dibisniskan di setiap penjual toko-toko ikan gitu. Soalnya minatnya iwak cana itu ada, Mas. Untuk biasa ini pas gram-gram ini iwak cana. Oh, iwak cana. Oh, ikan cana itu berarti digandrungi oleh anak-anak muda ya? Iwak cana koyo iwak arwana saiki lumayan, Mas. Peminatnya kok akeh. Tapi apa Mas Januar itu memiliki ikan-ikan yang lain untuk dibisniskan seperti ikan lele, mujair yang lain-lain, mencontoh yang Om Anda makan. Mungkin saya lagi yang buat hias ya, Mas. Saat ini ikan hias. Ikan hias saja ya. Kalau ikan konsumsi tidak ya. Tidak. Hanya omnya saja ya. Hanya omnya saja. Karena ikan lele itu emang agak susah rumit emang. Tapi harus memiliki tambak yang besar juga kan Mas? Tambak besar. Tambak yang besar. Banyak. Satu hari aja produksinya itu bisa berkilo-kilo dari
omnya Mas Januar itu dan dipasokkan ke rata-rata warung di Jogja ini, warung-warung pecel lele gitu dari omnya Mas Januar. Tapi emang kesuksesan itu emang melekat sekali ya. Kayak di setiap orang ingin sukses, ingin berupaya menjadi sukses, tapi ya dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak curang, ngakali wong, tidak mengakali orang. Ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lurus, tidak membodohi orang. Kan zaman sekarang kan banyak yang menghalalkan segala cara kesuksesan dengan mencelakai orang, dengan yang tidak halal. Itu sangat banyak sekali kasusnya. Tapi yang di sini yang kita terapkan adalah kesuksesan yang dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang baik. Karena kita membayarkan pasti kena karma. Ya, karma. Tapi menurutku karma itu emang masih berlaku sih. Kayak kalau tidak sekarang ya nanti di akhirat di atas sana pembalasannya. Tapi kok agak ini ya? Nyerempet agama ya? Rapi mas, mending sing liyane sekolah topik agama atau rawan berbahaya. Karena di sini tuh banyak mungkin oknum jahat sih dipelintir. Nah, tapi bicara tentang bisnis ini tadi kan apakah ada pembisnis idola Mas Januar, apakah seperti Elon Musk yang kayak akan Teslanya. Kalau Musk itu apa itu? Dia kan sempat kayak listrik loh. Dia kan sempat apa namanya? Sempat dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia nomor 1 ya. Nah itu tuh menurut Mas Januar apakah bisa dibilang menjadi panutan orang yang sukses untuk Mas Januar sendiri? Ya mungkin mayoritas mungkin jadi panutan sekarang. Kalau masih ngerti dhewe bisnis apa sing roket kan apa jenenge NASA apa kan ya mau membuat roket, mobil terbang kayak mobil terbang anyar mobil listrik macam-macam pokoknya. Tapi emang menurut Mas Januar seorang Elon Musk itu apakah menjadi sosok orang pertama yang menjadi panutan Anda? Enggak. Bosnya Amazon nih. Oh, bosnya Amazon yang botak itu. Kayak botak itu. Botak itu. Yang bikin kalau nggak tahu Amazon itu adalah jual beli, website jual beli barang. Ketika aja di Google amazon.com. Kan aku iki cerita sedikit wae, cilik wae. Kan aku tuku apa jenenge alat-alat komputer ya Mas. Amazon nganggo dolar tukune. Pernah beli apa Mas? Sekolah pikiran wong iki kok iso gawe website ngono sing apik-apik gede-gede ngono kuwi penghasilannya piro? Apa ngono. Ya emang apa ya? Ya kan aku searching golek iki sapa sing jenenge apa jeneng perusahaane apa apik iki. Gimana belum Mas? Nggih. Sering diberinya. Saka ceritane usahane saka cilik. Tapi emang beberapa orang sih berpikiran bahwa kayak seseorang yang sukses itu emang diukurnya dari kekayaan seseorang. Kayak kalau menurutmu itu gimana? Kekayaan seseorang itu apakah menunjukkan keberhasilan dan kesuksesan? Ya mungkin untuk sekarang ini bisa jadi ya Mas, soalnya kan akeh public figure juga flexing baju. Flexing baju. Motor, mobil sing mewah, Lamborghini lah. Kayak kan mungkin naik popularitas. Tapi emang banyak beberapa kasus di sini kan kayak artis flexing atau pamer-pamer kekayaan. Itu kan ada juga yang itu hanya kebohongan karena untuk mencari popularitas. Jadi kekayaan kayak mobil atau motor itu hasil menipu orang dengan website yang dilarang gitu. Ya
yo nek aku ki saranku yo guys nek sing ngono-ngono kae ki rasah mending. Soalnya apa? Aku yang duit maling, sesuk yo entek sesuk entek duit iki yo kaya kepangan setan, ilang duit. Ilang dhewe. Dadi nek semisal nggo duit elek boros ya heeh, boros, ora ning boros. Kowe metune sumpamane biasane duit tapi kudu usaha kok maling kah, sopo kah ngono. Kudu dadi spend duit akeh, dadi kok berkimpangan ilang dhewe duitmu langsung karma ngono kae. Jadi karma itu menurut Mas Januar itu apakah Mas Januar masih percaya karma? Ya masih selagi orang berbuat baik yang kau dapat hasilnya baik, nah selagi berbuat jelek yang dapat jelek. Tapi ya ingat ya guys ya, kayak yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu tidak usah dicontoh. Tapi kalau yang baik-baik dilakukan, ya kalau kita ini ya menjalankan hidup itu kayak ya berjalan aja, kayak nggak usah lika-liku, nggak usah aneh-aneh gitu. Tapi itu menurutku jalan satu-satunya yang bisa membuat seseorang itu sukses. Karena yang pertama kalau menurutku kayak menjadi sukses itu harus menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah menurutku itu ya istiqomah itu tekun. Saya agak lupa cara istiqomah itu, saya agak lupa. Tekun ini masih tekun, jadi orang yang tekun. Jadi dilakukan apa saja usaha upaya kita itu ya ditekuni agar kita bisa menjadi orang sukses. Itu salah satu kunci untuk menjadi orang yang sukses. Kalau menurut Mas Januar, kunci kesuksesan itu apa? Langkah-langkah untuk menjadi orang yang sukses. Langkah dadi wong sukses. Sinau sing giat, pokoknya yo sinau sing giat, orang ngapusi wong tua. Sing duwe apa mulai dilakoni kewajibane. Ya gitu yo. Urip ki yo mencet dhewe nang ibadah ya apik. Berarti Mas Januar itu harus menjadi orang sukses itu menurut sama orang tua. Terus duwe agama ya taat kepada agamanya, taat beribadah ke agamanya masing-masing. Lakoni wong sing sarak-sarak. Tapi apakah ini terakhir Mas Januar, saran untuk orang-orang yang menonton kita podcast ini agar menjadi orang yang sukses? Saran mungkin dari kita belajar giat aja ya Mas. Soalnya nek belajar giat kan ya nek zaman saiki sekolah sing dhuwur lah. Ben itu kerjaan ya sing lumayan nyukupi. Tapi kalau menurut Mas Januar itu kunci kesuksesan, saran kesuksesan itu harus belajar giat dan sekolah sampai tingkat yang paling tinggi agar bisa mendapatkan. Ya jane ya ora mesti sih Mas, ana wong ya lulusan SMA jadi sukses. Ya mending iki urip iki kaya bejo lho Mas. Itu hikmah sekolah ngendi wae. Berarti menurut Mas Januar itu mencapai kesuksesan ada yang semisal kuliah sampai tinggi, berpendidikan sampai tinggi, bisa menjadi orang sukses dengan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu. Soalnya kesuksesan itu tidak bisa, kalau menurut saya kesuksesan itu tidak hanya mencapai keuangan yang sangat banyak, kayak semisal gaji tinggi itu ya bisa dikatakan sukses. Tapi kalau menurut saya faktor sukses yang lain itu masih ada, bukan hanya karena uang saja. Tapi kalau menurutku peluang masih besar. Ya, peluang masih besar. Tapi kalau saran saya itu untuk menggapai kesuksesan itu adalah belajar dan belajar. Istiqomah pasti harus tekun, usaha apalagi, upaya apalagi, tidak boleh ketika jatuh terus tidak bangun lagi, harus dikejar lagi, giat-giat lagi. Jangan sampai kita hanya tidur rebahan di rumah tapi kita pengen kaya, namanya tolol. Pengen kaya tapi tidak mau
upaya, tidak mau usaha. Tidak ada Semua usaha itu bisa akan mencapai keberhasilan dan sukses selalu. Oke. Mantap. Nah, ini penutupan dari kita yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan mohon tolong dimaafkan. Ambil hikmahnya, buang yang jelek saja. Ya. Kita akhiri. Selamat tidur kawan-kawan. Oh. Tos. Wuhu.